أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Dia berkata, sungguh aku banyak sekali kesalahanku. Aku sudah membunuh banyak daripada para sahabatmu. Aku banyak menyiksa daripada para sahabatmu. Silahkan balas aku dengan apa yang ingin engkau balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi kita berjumpa di program Sri Kayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disponsori oleh Pempek Plamboyan Cabang Assegaf. Sahabat Manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita mendengarkan sejarah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita pun menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Di antara sahabat Nabi Muhammad ada yang bernama Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal dahulu sebelum masuk dalam agama Islam, dia adalah seorang raja di kota Yamamah. Dia termasuk orang yang diajak oleh Nabi Muhammad di dalam suratnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun Thumamah menolak ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau memeluk agama Islam, sehingga dia memiliki kebencian terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Thumamah memiliki keinginan untuk membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Thumamah ingin membunuh Nabi Muhammad, dia tidak berhasil untuk membunuh Nabi Muhammad. Ketika dia ingin menyakiti Nabi Muhammad, dia pun tidak berhasil untuk menyakiti Nabi Muhammad. Lalu sebagai gantinya, dia banyak sekali membunuh dan menyakiti para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Thumamah termasuk orang yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad darahnya. Akhirnya lam yamdi ala dzalik tawil waqt hatta azama Thumamah bin Uthal ala adail umrah. Diceritakan Thumamah bin Uthal dia ingin melaksanakan umrah. Kita ketahui bahwasanya Ka'bah itu dahulu kala senantiasa dipakai untuk tawaf. Walaupun sebelum masuknya agama Islam, banyak orang-orang melakukan tawaf di Ka'bah dengan cara-cara mereka, cara-cara jahiliyah. Lalu ketika Thumamah ingin tawaf di Makkah, di Ka'bah, dan ingin menyembelih daripada sembelihan untuk berhalanya, tiba-tiba ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang menawannya. Karena ini orang mencurigakan, takut ini orang akan membahayakan bagi kaum muslimin. Sehingga akhirnya Thumamah pun menjadi tawanan. Lalu Thumamah pun dibawa dan diikat di salah satu tiang masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat Nabi tidak berani langsung memutuskan. Sehingga akhirnya Thumamah pun dijadikan tawanan dan diikat di pagar daripada pagar masjidnya Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW keluar menuju masjid, ketika ingin beliau masuk masjid, beliau melihat ada seseorang yang terikat di tiang masjid, yaitu adalah Thumamah bin Uthal. Maka Nabi Muhammad bertanya pada para sahabatnya, "Atadruna man akhadtum?" Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini? Maka para sahabat bertanya, "La ya Rasulullah, kami tidak kenal ini siapa." Karena ini orang yang mencurigakan.
Faqala hadza Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Kata Nabi Muhammad, ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Ya, ini adalah pembesar. Ini adalah seorang raja. Fa ahsinu asarah. Kata Nabi Muhammad, maka perbaikilah di dalam berinteraksi kepadanya. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya, dan Rasulullah berkata kepada keluarganya, ijma'u makana indakum. Kumpulkanlah daripada makanan-makanan yang ada di rumah, kemudian berikanlah kepada Sumamah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk memerah susu daripada unta, yaitu bagaimana Rasulullah memperlakukan Sumamah dengan perlakuan yang sangat baik. Wa qatama dzalika kulluhu qabla an yalqahu Rasulullah sallallahu aw yukallimuh. Ya. Luar biasa perlakuan kepada Nabi Muhammad kepada orang yang ingin membunuhnya bahkan. Tapi Nabi Muhammad memperlakukannya dengan begitu mulianya. Tsumma inna Nabi SAW aqbala ala Sumamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menemui Sumamah. Dan Nabi Muhammad ingin sekali agar Sumamah masuk ke dalam agama Islam. Lalu Rasulullah berkata kepada Sumamah, ma indaka ya Sumamah? Bagaimana kabarmu? Apa yang ada pada dirimu wahai Sumamah? Faqala indi ya Muhammad khair. Sumamah menjawab, saya baik-baik saja. Fa in taqtul zadamin. Kalau engkau mau membunuh saya, maka engkau akan membunuh orang yang mengalirkan darah. Wa in tun'im ala syakir. Jika engkau mau berbuat baik kepadaku, memberikan aku nikmat, maka engkau akan mendapatkan aku orang yang pandai bersyukur. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Jika engkau ingin harta, karena dia merasa dia adalah orang raja, orang kaya raya, maka aku akan memberikan apa yang engkau inginkan. Fattaka Rasulullah SAW yaumin ala hali. Ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW 2 hari atas keadaannya masih terikat di dalam tiang Masjid Nabawi. Namun senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan. Dan bagaimana Sumamah melihat bagaimana orang-orang muslim melakukan sholat dengan rapinya, seperti mereka berbaris dalam keadaan perang dan sebagainya. Pada hari-hari berikutnya Nabi Muhammad mendatangi Sumamah. Nabi Muhammad bertanya dengan pertanyaan yang sama, ma indak ya Sumamah? Apa yang ada pada dirimu wahai Sumamah? Lalu Sumamah pun menjawab dengan penjawaban yang sama seperti kemarin lagi, bahwasannya kalau engkau bunuh aku adalah orang yang memiliki darah. Kalau engkau berbuat baik kepadaku, maka engkau akan menemui aku orang yang bersyukur. Jika engkau ingin sesuatu, maka aku akan berikan. Lalu hari-hari demi hari berlalu, beliau kembali bertemu dengan Sumamah. Pertanyaan yang sama ditanyakan dan jawaban sama didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tak lama dari situ Nabi Muhammad SAW pada pertanyaan terakhirnya beliau menoleh kepada para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad berkata, atliku Sumamah. Sekarang bebaskan Sumamah. Sekarang bebaskan Sumamah. Fafakku wisagu adlagu. Lepaskan ikatannya dan bebaskan dia. Sumamah yang selama di dalam ikatannya ini, dia mendapatkan bagaimana persatuan orang-orang muslim. Bagaimana Rasulullah memperlakukan dia dengan sangat baik. Akhirnya apa yang terjadi? Ghadara Sumamah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi dari masjid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pun pergi ke sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya dan di situ ada air. Lalu dia pun mandi di tempat itu, dia berbersih-bersih. Kemudian dia kembali mendatangi masjid, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama in balaghahu hatta waqafa ala mala'in. Kemudian dia mendatangi kelompok kaum muslimin. Lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan mata hatinya. Sumattajaha ila Rasulillah. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad,
Wallahi ma kana ala dhahril ardi wajhun abghad ilayya min wajhik. Demi Allah, kata dia, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Waqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilai. Tetapi saksikanlah bahwasannya hari ini wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Wa wallahi ma kana dinun abghad ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabbad din kullih ilai. Demi Allah, kata dia, agamamu adalah agama yang paling aku benci, tetapi sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wa wallahi ma kana baladun abghad ilayya min baladik. Demi Allah, kata dia, tidak ada tempat, kota yang paling aku benci melebihi kotamu, tetapi hari ini kotamu adalah kota yang paling aku cintai. Thumma ardafa qailan laqad kunta asabtu fi ashabika daman famal ladzi tujihu alayya. Lalu dia mengakui kesalahannya. Dia berkata, sungguh aku banyak sekali kesalahanku. Aku sudah membunuh banyak daripada para sahabatmu. Aku banyak menyiksa daripada para sahabatmu. Silahkan balas aku dengan apa yang ingin engkau balas. Maka Nabi Muhammad menjawab, la tathriba alaika ya Thumamah. Semuanya sudah dihapus wahai Thumamah. Fa innal Islam yajubbu ma qabla. Karena Islam menghapus apa yang telah lewat. Artinya dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyarahu bil khair. Bagaimana Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepadanya dengan keislamannya, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan Thumamah. Fambasatat asarit Thumamah wa qala wallahi la usibanna minal musyrikin adab ma asabtu min ashabik wa la adhanna nafsi wa sayfi wa man ma'iya fi nusratik wa nusra dinik. Kemudian setelah itu Usamah mengatakan, demi Allah, saya akan melakukan orang-orang musyrik, ya, yang akan saya lakukan lebih sadis daripada para sahabatmu. Dan saya akan menjadikan diriku sebagai pembelamu dan sebagai orang yang mendukungmu, wahai Rasulullah. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna khailaka akhadatni wa ana uridul umrah. Saya ingin melaksanakan umrah. Maka apa pendapatmu? Maka Nabi Muhammad menjawab, imdi li ada umratik. Ya, silahkan tunaikan umrahmu, tetapi kata Nabi Muhammad, atas syariat Allah dan Rasulullah. Ya, bukan daripada adatnya orang jahiliyah. Di antaranya orang jahiliyah itu umrohnya dalam keadaan tidak menggunakan busana. Ya, kata Rasulullah, ya, kemudian jangan sampai menyembelih sesuatu bukan untuk Allah. Ya, kalau kau ingin umroh silahkan, tetapi atas syariat Allah dan Rasulnya. Akhirnya Thumamah pun melaksanakan umroh dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengangkat suaranya dengan bertalbiyah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Fakana awal muslim ala dhahril ardi dakhala Makkah mulabbiyan. Thumamah bin Utsalah adalah muslim pertama kali di muka bumi, ya, yang berani masuk kota Mekah mengucapkan talbiyah. Jadi orang yang pertama mengucapkan talbiyah di kota Mekah adalah Thumamah bin Utsalah. Akhirnya talbiyah daripada Thumamah didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka pun mendatangi, siapa yang berani mengucapkan daripada kalimat tersebut. Sehingga akhirnya mereka mendatangi daripada sumber suara yang tak lain adalah Thumamah bin Utsalah. Sehingga akhirnya mereka ingin membunuh Thumamah. Tiba-tiba ada sekelompok lain yang menghalang mereka dan mengatakan, waihak, ata'lam man hadha. Hei, hati-hati, kau tahu tak ini siapa yang mau engkau bunuh? Itu adalah Thumamah bin Utsal, raja daripada kota Yamamah. Ya, demi Allah, kalau kalian berani menyakiti dia, ya, yang mana kota Yamamah itu banyak daripada orang-orang kafir Quraisy mengambil kebutuhan pokoknya dari sana, perdagangannya dari sana. Kalau kalian macam-macam, kaget diputuskan, sehingga kalian tidak mendapatkan apa-apa lagi. Ya. Summa aqbala qaum ala Thumamah. Ya, kemudian mereka mengatakan, wahai Thumamah, kenapa engkau meninggalkan daripada agamamu? Kenapa engkau mengikuti Muhammad? Maka Thumamah pun mengatakan, uqsim bi rabbil bait
ya, demi Allah kata dia, ya, saya kalau kalian berani macam-macam kepadaku, innahu la yasil ilaikum ba'da audati ilal Yamamah, nanti kalau saya sudah kembali ke kota Yamamah, maka kalian yang memusuhi Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan sedikit pun daripada bagian dagangan kalian. Sehingga akhirnya singkat cerita, bahwasannya Sumamah bin Utsalah melakukan daripada apa yang dia inginkan. Dia memutuskan daripada perdagangannya dengan orang-orang Quraisy, sehingga banyak daripada orang-orang Quraisy merasakan kelaparan. Banyak daripada mereka yang merasakan kesusahan. Sehingga akhirnya mereka melapor kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolong kami, ya, tolong kirim surat kepada Sumamah untuk membatalkan daripada putusnya perdagangan ini, supaya kami tidak kelaparan lagi. Lalu dengan kebaikan hati Nabi Muhammad pun mengirim surat kepada Sumamah bin Utsal untuk menghentikan daripada pembaikotan agar dagangan kembali masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sahabat manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, sangat ingin membela Nabi Muhammad. Sangat ingin melakukan apapun yang membuat Nabi Muhammad bangga kepada mereka. Tak jarang kita mendengar banyak daripada mereka orang-orang yang dulunya kafir, sangat membenci Nabi Muhammad, ketika masuk Islam, maka mereka menjadi pecinta Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Maka kita kalau ingin lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, ingin lebih cinta kepada Nabi Muhammad, banyaklah membaca sejarah Nabi Muhammad, banyaklah mendengar cerita Nabi Muhammad, maka insya Allah akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.